lingkungan di pinggiran kota, hiduplah masyarakat yang rukun dan saling menghargai satu sama lain. Masyarakatnya ramah dan baik, tolong menolong kepada sesama. Hal ini tidak terlepas dari peran seorang tokoh masyarakat yang bernama Widianto dan istrinya Rahma. Widianto dan Rahma sedang duduk santai. Mah, entah kenapa papa melihat warga di lingkungan ini suka saling tolong menolong satu sama lain. Enak banget dilihatnya ya. Iya, Pak. Mama juga senang lihatnya. Di lingkungan ini tidak ada yang namanya perbedaan. Warga di sini bahu-membahu saling membantu satu sama lain. Dan di lingkungan tersebut pula ada seorang pengusaha tekstil yang berdarah Sumatera bernama Jackson dan istrinya yang bernama Reni. Mereka berdua melewati rumah Widianto dan memberikan salam. Sedang menikmati suasana sore ya Pak? Pak Jackson dan Bu Reni. Alhamdulillah. Pak Jackson dan Bu Reni gimana kabarnya? Kami juga sehat Pak. Silakan masuk Pak. Ya Pak, terima kasih. Silakan duduk Pak. Duduk. Ya, ada apa? Saya pengen minum, Pak, Bu. Terima kasih Bu. Bagaimana usaha Bapak? Alhamdulillah sedang dalam keadaan baik Pak. Orderan sedang banyak. Oh, saya senang mendengarnya. Soalnya di lingkungan sini banyak yang bekerja di perusahaan Bapak. Jadi dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Betul Pak. Kesuksesan ini berkat bantuan dari warga sekitar. Jadi saya harus banyak berterima kasih ke warga sekitar sini Pak. Beberapa hari telah berlalu. Ada 3 orang wanita yang menyewa rumah kos di lingkungan tersebut. Pada awalnya, mereka ini dikenal baik oleh masyarakat dan tidak menutup diri. Akan tetapi, di balik kebaikan mereka ada maksud yang tersembunyi. Hei, aku udah bosan tinggal di lingkungan ini. Gimana kalau kita beralih ke rencana selanjutnya? Lebih cepat lebih baik. Lagian aku juga sudah bosan di lingkungan ini. Apakah sudah ada transmisi dari pusat? Udah dari kemarin. Gimana kalau kita sebarin aja berita hoax dan membuat kekacauan di lingkungan ini? Kira-kira isu apa yang akan kita naikkan? Gimana kalau konflik antara pendatang dan pribumi? Terus kita sebar aja kabar miring tentang perusahaannya Jackson yang memperbudak dan memberikan upah yang kecil kepada para pekerjanya. Nah, bagus tuh. Nanti aku akan membayar aktor untuk bermain sandiwara dan mengaku dipukuli dan diperbudak oleh perusahaan Jackson. Nah, bagus tuh. Aku nyebarnya di kalangan pemuda, kamu di kalangan ibu-ibu ya? Oke. Mereka berdua pun menyebarkan hoaks secara masif dan terorganisir, baik melalui media sosial, poster, bahkan langsung kepada para ibu-ibu yang berada di lingkungan tersebut. Banyak warga yang termakan hoaks, bahkan kabar hoaks ini terdengar hingga ke telinga Widianto. Gimana ya gue cari orang? Bu, tahu nggak apa? Itu loh Pak Jackson. Masa iya saya dengar-dengar dia memberikan gaji yang sedikit pada para pekerjanya? Apa iya? Iya Bu, coba lihat ini. Tuh, kan berita ini ternyata Pak Jackson begitu. Iya ya. Nggak habis pikir ya, nggak nyangka banget gitu. Nggak nyangka banget. Pak, ya ada beritanya. Tadi ibu-ibu banyak yang bilang kalau perusahaan Jackson itu menindas masyarakat sekitar. Apakah benar Bu? Apakah sudah dipostingan kabarnya? Iya Pak, benar. Ada salah satu masyarakat di sekitar yang belum digaji oleh Jackson selama 4 bulan. Kalau begitu kita kumpulkan warga untuk membicarakan masalah ini. Oke Pak. Keesokan harinya, warga beramai-ramai mendatangi kediaman Pak Jackson dan membicarakan masalah tersebut. Ayo ibu-ibu, kita harus demo ke rumah Pak Jackson sekarang. Bikin Facebook ini. Mumpung berita terbaru. Kita harus. Keesokan harinya, warga beramai-ramai mendatangi kediaman Pak Jackson dan membicarakan masalah tersebut. Jackson!
kau. Pak, kenapa pada rame-rame di luar? Tidak tahu, mari kita keluar untuk melihatnya. Ada apa ini ramai-ramai? Pura Ali, dasar saksi. Dasar membayar gaji ke karyawan. Tidak bergaji karyawan. Bukan begitu. Tunggu, ada apa ini? Pak Jackson melakukan perbudakan dan tidak ingin membayar karyawannya. Apakah benar Pak Jackson tidak menggaji karyawan selama 4 bulan? Saya tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Apalagi melakukan perbuatan keji seperti itu. Untuk gaji karyawan, memang saya belum membayarnya karena order sedang sepi. Ibu-ibu, Jangan bohong kamu, kami sudah dapat bukti dari Sidik yang sedang dirawat di rumah sakit akibat luka memar dan luka di sekujur tubuhnya karena siksaan dari kamu. Benar, kami juga melihat Pak Jackson membeli mobil baru 2 hari yang lalu. Benar kan ibu-ibu? Benar. Betul itu, betul. Untuk karyawan saya bernama Sidik, ia terjatuh saat pengantaran pakaian. Dan untuk mobil itu dibeli oleh Cingki. Alah, mana ada? Memangnya ada saksi saat dia terjatuh? Alasan saja kamu, Jackson. Halah, nggak usah banyak ngomong kau, minggir. Ayo ibu-ibu, kita ambil harta dari Jackson yang seharusnya milik kita. Ayo, masuk semua. Di sore itu, setelah harta bendanya diambil oleh warga, keluarga Jackson pun dipaksa untuk pergi meninggalkan lingkungannya. Widianto pun tidak bisa menghalau massa yang sudah tersulut amarahnya. Yang awalnya lingkungan itu damai, tentram, dan ramah, kini menjadi lingkungan yang keras dan tidak menghargainya perbedaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sadaqallahul azim. Surah An-Nur ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaki,